Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Ula Romeni, penurunan performa di FC Utrecht, apakah masih layak untuk timnas Indonesia? Eliano Reijnders, harapan baru timnas Indonesia menuju gelar Piala AFF Perdana. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Ula Romeni, penurunan performa di FC Utrecht, apakah masih layak untuk timnas Indonesia? Musim 2024-2025 menjadi ujian besar bagi Ula Romeni, penyerang 24 tahun yang kini memasuki tahun kedua bersama FC Utrecht di Eredivisie. Dengan postur tinggi 185 cm dan kemampuan bermain yang versatile, Romeni pernah digadang-gadang menjadi striker andalan klub. Namun, kenyataan di lapangan justru berkata lain. Performa inkonsisten dan minim kontribusi gol membuat posisinya mulai terancam di tengah persaingan sengit dalam skuad Utrecht. Statistik mengecewakan di musim 2024-2025. Hingga November 2024, Romeni telah tampil sebanyak 10 kali di Eredivisie dengan total waktu bermain 673 menit. Sayangnya, kontribusinya terbilang minim. Hanya 2 gol yang ia cetak, masing-masing ke gawang PSV Zwolle dan Heerenveen. Lebih dari itu, ia belum mencatatkan assist atau peluang signifikan bagi rekan setimnya. Dengan rata-rata gol hanya 0,27 per 90 menit, penampilan Romeni masih jauh di bawah ekspektasi. Bandingkan dengan musim 2022-2023 saat ia bermain untuk FC Emmen, di mana ia berhasil mencetak 12 gol dalam satu musim. Penurunan performa ini tentu menjadi tanda tanya besar. Apakah tekanan di klub sebesar FC Utrecht terlalu berat? Atau ada masalah lain yang menghambat perkembangannya? Faktor penyebab penurunan performa. Penurunan performa Romeni tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi. Minimnya waktu bermain reguler. Romeni harus bersaing dengan Pasten Aronson, striker muda asal Amerika Serikat yang tampil lebih tajam musim ini dengan mencetak 4 gol. Produktivitas Aronson membuat pelatih FC Utrecht lebih sering mempercayainya sebagai starter, sementara Romeni lebih banyak memulai laga dari bangku cadangan. Kurangnya ritme permainan. Minimnya menit bermain berdampak pada ritme permainan dan kepercayaan diri Romeni. Sebagai striker, ia membutuhkan kontinuitas untuk bisa tampil konsisten, sesuatu yang sulit ia dapatkan musim ini. Efisiensi finishing yang rendah. Beberapa peluang emas yang seharusnya bisa berbuah gol justru terbuang sia-sia. Konversi peluang yang rendah menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi Romeni jika ingin kembali ke performa terbaiknya. Kelebihan dan kelemahan Romeni. Meski sedang dalam performa menurun, Romeni tetap memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya sulit diabaikan. Postur fisik ideal. Dengan tinggi 185 cm, Romeni unggul dalam duel udara, terutama saat menerima bola mati. Kemampuan positioning. Ia memiliki naluri untuk berada di posisi yang tepat saat peluang mencetak gol muncul. Fleksibilitas posisi. Selain bermain sebagai striker utama, ia juga bisa beroperasi sebagai winger kiri, memberikan variasi taktik bagi tim. Kurang cepat dalam serangan balik. Kecepatan bukan keunggulannya, sehingga ia kesulitan dalam situasi serangan balik cepat. Disiplin permainan. Musim ini, ia sudah mengoleksi 2 kartu kuning akibat agresivitas berlebihan di lapangan. Inkonsistensi finishing. Efisiensi dalam penyelesaian akhir menjadi aspek yang perlu ia perbaiki jika ingin kembali menjadi pilihan utama. Potensi di timnas Indonesia. Sebagai pemain keturunan Indonesia, nama Romeni santer dikaitkan dengan proses naturalisasi oleh PSSI. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, ia dinilai bisa menjadi tambahan berharga bagi lini depan timnas Indonesia yang masih kekurangan striker produktif di level internasional. Gaya bermain Romeni sebagai striker target man cocok dengan pola serangan timnas yang mengandalkan permainan kolektif. Jika berhasil dinaturalisasi, ia berpotensi menjadi solusi lini depan Garuda di berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan performa yang belum optimal di klub, banyak yang mempertanyakan apakah Romeni masih layak dijadikan andalan. Untuk membuktikan dirinya, Romeni harus segera bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di sisa musim ini. Musim ini adalah titik balik penting dalam karir Ula Romeni. Jika ia mampu memperbaiki performa dan kembali menemukan ketajamannya, peluang untuk menjadi andalan di FC Utrecht maupun timnas Indonesia masih terbuka lebar. Sebaliknya,
Jika tren penurunan ini berlanjut, Romeni berisiko kehilangan tempatnya, baik di klub maupun di radar naturalisasi timnas. Sebagai supporter Indonesia, mari kita terus mendukung Romeni untuk bangkit dan menunjukkan potensi terbaiknya. Dengan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi salah satu bintang yang membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Eliano Reijnders, harapan baru timnas Indonesia menuju gelar Piala AFF Perdana. Turnamen Piala AFF 2024 semakin dekat. Kompetisi sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini akan digelar dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Bagi timnas Indonesia, Piala AFF selalu menjadi ajang pembuktian sekaligus tantangan berat. Hingga kini, gelar juara masih menjadi impian yang belum terwujud, meskipun Indonesia telah 6 kali mencapai babak final. Namun, harapan baru muncul di bawah komando pelatih Shin Tae-yong, yang telah membawa angin segar dengan strategi modern dan agresif. Shin terus mematangkan skuad Garuda, salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora berbakat dari Eropa. Di antara nama-nama yang mencuri perhatian, Eliano Reijnders menjadi salah satu sosok yang paling diantisipasi. Gelandang muda ini diharapkan mampu menjadi pembeda dan membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi. Meski hingga kini Eliano baru mencatatkan satu penampilan untuk timnas Indonesia, dan itu pun sebagai pemain pengganti, potensi besarnya tidak bisa diabaikan hanya dari satu laga. Ia adalah bintang muda yang bersinar bersama FC Zwolle di Eredivisie, Belanda. Dengan bakat dan pengalamannya, Eliano layak mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk membuktikan dirinya di ajang besar seperti Piala AFF 2024. Lahir di Zwolle, Belanda, pada 23 November 2000, Eliano memiliki darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Ibunya adalah warga negara Belanda. Sebagai adik kandung dari Tijani Reijnders, bintang AC Milan yang juga bermain sebagai gelandang, Eliano tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan sepak bola. Karir profesional Eliano dimulai bersama klub masa kecilnya, FC Zwolle, yang berlaga di Eredivisie. Di musim 2023-2024, ia menunjukkan penampilan impresif, mencatatkan kontribusi penting dalam mencetak gol, assist, dan menjaga stabilitas lini tengah. Gaya bermainnya yang cerdas dan elegan membuatnya menjadi pemain andalan tim. Sebagai gelandang serba bisa, ia mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan, playmaker, hingga box-to-box midfielder. Apa yang membuat Eliano Reijnders spesial untuk timnas? Dalam dunia sepak bola modern, lini tengah adalah elemen kunci yang menentukan hasil pertandingan. Bagi Indonesia, memiliki pemain yang mampu mengontrol permainan sekaligus memberikan dampak signifikan di kedua sisi lapangan adalah sebuah kebutuhan mendesak. Berikut adalah alasan mengapa Eliano Reijnders dianggap sebagai aset berharga untuk skuad merah putih. Eliano dikenal memiliki kemampuan membaca permainan dengan cerdas. Umpan-umpannya yang akurat dan presisi sering menjadi pembuka peluang di tengah pertahanan lawan. Melawan tim-tim kuat seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia, visi permainan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan peluang emas. Sebagai gelandang multifungsi, Eliano dapat bermain dalam berbagai peran, mulai dari gelandang bertahan, playmaker, hingga box-to-box. Fleksibilitas ini memberikan banyak opsi bagi Shin Tae-yong dalam merancang strategi, terutama saat menghadapi lawan dengan gaya permainan yang berbeda. Bermain di Eredivisie, salah satu liga terbaik di Eropa, telah membentuk mental Eliano untuk tampil di bawah tekanan besar. Pengalaman ini sangat penting, terutama di turnamen seperti Piala AFF yang sering penuh dengan drama dan intensitas tinggi. Turnamen dengan jadwal padat seperti Piala AFF membutuhkan pemain dengan daya tahan prima. Eliano mampu bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit penuh, memberikan keunggulan bagi timnas dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berat. Kolaborasi mematikan di lini tengah. Kehadiran Eliano Reijnders membuka peluang bagi terciptanya kombinasi lini tengah yang solid di timnas Indonesia. Ia dapat menjadi tandem sempurna bagi Marcelino Ferdinand, gelandang muda penuh kreativitas. Keseimbangan antara kreativitas, pengalaman, dan daya tahan yang dimiliki keduanya dapat menjadi ancaman besar bagi lawan. Selain itu, Eliano juga berpotensi menjadi poros ganda bersama pemain seperti Mark Locke atau gelandang bertahan lain yang memiliki peran defensif. Dengan begitu, lini tengah timnas Indonesia akan lebih tangguh, baik dalam menyerang maupun bertahan. Jika Indonesia berhasil mengangkat trofi di Piala AFF 2024, Eliano Reijnders akan dikenang sebagai salah satu pahlawan yang turut mencetak sejarah besar dalam perjalanan sepak bola nasional.
Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.